Saudari-saudara yang terkasih, kita sampai pada akhir Injil Lukas. Semua kisah Injil berakhir dengan kisah kebangkitan. Hanya saja ada tetapi ada satu kisah di dalam Injil Lukas yang memberikan perspektif khusus mengenai makna kebangkitan di dalam Injil Lukas itu. Kita ingat kembali yang pernah kita sampaikan. Kisah-kisah kebangkitan di dalam kitab suci mempunyai berbagai macam fungsi yang berbeda. Yang pertama, kisah kebangkitan itu bermakna atau berfungsi untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena kalau Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, sia-sialah iman kita. Maka harus dibuktikan dengan meyakinkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Kita lihat misalnya di dalam Injil, Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, dan kemudian Thomas mencucukkan tangan pada luka Yesus. Nah, kalau sudah begitu mau diapakan lagi, kan jelas bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Dengan catatan, kita mesti hati-hati dengan kisah-kisah seperti itu. Karena kalau kita baca secara lurus-lurus, kita bisa mengatakan, loh kalau begitu Yesus itu bangkit dengan badannya. Tangannya dicucukkan, tangan Thomas dicucukkan pada luka Yesus. Hati-hati. Yang penting adalah dengan cara seperti itu, kepada kita dinyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu yang pertama, ada jenis-jenis kisah yang seperti itu. Yang kedua adalah kisah kebangkitan yang diceritakan untuk membuktikan atau untuk mendasarkan perutusan gereja. Yang paling jelas itu adalah di dalam Injil Matius. Bab 28 ayat 16 sampai 20. Kisah Injil Matius diakhiri dengan kisah perutusan. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan selanjutnya. Di dalam Injil Lukas ada kisah khusus mengenai dua murid Emmaus. Itulah yang akan kita renungkan, kita gali maknanya, kita baca dengan perspektif ini. Dengan kisah kedua murid Emmaus itu, Lukas mau mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah pengalaman eksistensial. Artinya, mudahnya, kebangkitan Yesus itu bukan masalah masa lampau, dulu Yesus pernah bangkit. Tetapi kebangkitan Yesus dapat kita alami sekarang ini juga. Di mana, nah itulah yang yang nanti akan kita lihat, kisah ini berakhir dengan pemecahan roti. Jadi kira-kira Lukas ingin mengatakan kepada kita pembaca Injilnya, kalau Anda ingin berjumpa dengan Kristus yang bangkit, temuilah Dia di dalam Ekaristi. Itu nanti kesimpulannya seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana kisah ini disusun oleh Lukas sedemikian rupa sehingga
pesan yang paling pokok yang ingin disampaikan adalah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, buahnya adalah transformasi pribadi. Atau kalau dibalik, atau dikatakan dengan cara lain, kalau mengatakan bahwa seseorang berjumpa dengan Kristus, tetapi hidupnya tidak tertransformasi, itu artinya perjumpaan itu palsu. Pengalaman akan Kristus yang bangkit, indikatornya adalah transformasi pribadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Lukas menyusun kisah ini sedemikian rupa, sehingga transformasi kedua murid Emmaus itu sangat jelas ditunjukkan. Kita lihat yang pertama, kita baca pelan-pelan beberapa ayat. Ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ada 2 hal yang baik kita perhatikan. Dikatakan bahwa kedua murid itu adalah 2 orang dari murid-murid Yesus. Kalau kita membaca Injil, di sekitar Yesus itu ada macam-macam lingkaran. Lingkaran yang pertama, yang paling dekat, pasti kita kenal, yaitu 3 rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu yang diajak kemana-mana secara khusus. Lingkaran kedua ada 12 rasul. Lingkaran yang ketiga yang disebut murid-murid. Nah, kedua murid Emmaus ini termasuk di dalam lingkaran ketiga yang dekat dengan Yesus, sangat dekat. Masih ada lingkaran berikutnya yang seringkali disebut orang banyak, berbondong-bondong dan sebagainya. Itu orang-orang yang datang pergi mengikuti Yesus. Tetapi kalau disebut murid, itu termasuk orang-orang yang dengan setia mengikuti Yesus meskipun tidak termasuk 12 rasul. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. 1. Yang kedua, mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mungkin tafsiran ini agak dipaksakan, tetapi saya sampaikan saja. Emmaus adalah suatu kampung di sebelah barat kota Yerusalem. Sebelah barat. Jadi murid-murid ini berjalan ke barat. Kita semua tahu arah itu bisa berarti perlambangan. Barat adalah tempat matahari tenggelam. Sesudah tenggelam, gelap. Sebaliknya timur adalah tempat di mana matahari terbit, artinya terang. Itulah sebabnya Yesus sering disebut juga Sang Matahari. Karena sesudah matahari terbit, jadilah terang. Nah, secara simbolik, kepergian kedua murid ke Emmaus itu bisa dibaca dalam arti ini. Nanti sesuai dengan kata-kata yang menyusul. Ketika orang menuju ke barat, tempat matahari tenggelam, artinya dia mendekati kegelapan. Dan ketika orang mendekati kegelapan, tentu wajahnya juga tidak bersinar-sinar. Lambang dari keputusasaan. Itu juga kita lihat kalau kita merayakan Paskah zaman dulu, malam Paskah, ketika ada perjanjian, ada pembaharuan janji baptis, ketika orang yang hadir ditanya apakah kamu menolak setan, itu umatnya menghadap ke barat.
ketika ditanya apakah engkau percaya kepada Allah, berbalik menghadap ke timur. Lambang yang saya kira tidak terlalu sulit untuk dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, masih disebut-sebut mengenai murid-murid itu. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah, ini sesuatu yang bisa ditafsirkan macam-macam. Kalau kita membacanya di dalam bahasa Indonesia itu lurus-lurus, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, itu kan bagus ya. Bagus, bercakap-cakap, bertukar pikiran, ya biasa, wajar. Tetapi, kalau kita membaca kata bertukar pikiran di tempat yang lain, kita bisa merasakan, kita bisa melihat bahwa bertukar pikiran itu bisa berarti saling menyalahkan, berkelahi, bukan hanya berdiskusi, tetapi berdebat dengan semangat, dengan suasana yang tidak menyenangkan. Dari mana itu disimpulkan? Jadi saya memberi komentar mengenai bertukar pikiran. Coba kita lihat Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7. Konsili Yerusalem. Dikatakan begini, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai hal itu. Pertukaran pikiran ya, Konsili Yerusalem. Sekarang, ini kan yang menulis Lukas mengenai Konsili Yerusalem, dirumuskan bertukar pikiran. Sekarang kalau kita lihat surat Rasul Paulus yang rasanya berbicara mengenai peristiwa yang sama, kesannya sangat berbeda Konsili Yerusalem itu. Konsili Yerusalem bukan tempat bertukar pikiran dalam arti yang biasa, tetapi konsili di mana para rasul itu berdebat hebat. Saya baca surat kepada orang Galatia bab 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas. Dan Titus pun kubawa juga. Nah sekarang aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Ini di balik kata-kata ini, Paulus mengatakan, kalau hanya pimpinan gereja Yerusalem yang mengundang saya tidak akan pernah datang. Kalau saya pergi ke Yerusalem, karena saya merasa disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau orang berjumpa dengan suasana hati seperti itu, pasti bukan bertukar pikiran dalam arti baik-baik. Pasti ini sedang dalam tanda petik konflik, yaitu tadi yang paling mudah adalah saling menyalahkan. Kita bayangkan dua murid itu dengan harapan mengikuti Yesus, nyatanya gagal, lalu pulang di tengah jalan, kenapa kamu dulu ngajak saya mengikuti Yesus? Akhirnya kayak begini kan? Nah kira-kira suasananya seperti itu. Jadi bukan bertukar pikiran baik-baik saja, tetapi saling menyalahkan. Nah di dalam situasi seperti itu, Yesus datang. Dikatakan begini, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dengan arti tadi itu, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, tadi saya berbicara mengenai transformasi. Pada awal mereka saling menyalahkan, dan ketika orang saling menyalahkan itu mukanya pasti tidak berseri-seri. Itulah sebabnya dikatakan di sini muka mereka muram. Itu kisah pada awal. Kedua murid yang bermuka muram saling menyalahkan nanti akan mengalami transformasi ketika mereka berjalan-jalan dengan Yesus. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus itu menjumpai mereka. Dikatakan dengan sangat teratur, dengan sangat teliti oleh Lukas. Yesus sendiri mendekati mereka, satu, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kata-kata ini mempunyai makna yang mendalam kalau kita mencoba membayangkannya secara benar. Yesus datang sendiri. Itu kan dalam bahasa Indonesia bisa berarti macam-macam. Dia tidak mewakilkan kehadirannya kepada orang lain. Dia datang sendiri. Satu. Yang kedua, gambaran berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu juga bisa berarti perlambangan. Silahkan membayangkan kedua murid itu dalam keadaan seperti itu berjalan. Suasana hati mereka terungkap di dalam wajah mereka yang muram. Yesus datang berjalan bersama-sama. Gambarannya adalah berjalan bersama-sama itu orang yang langkahnya panjang menyesuaikan diri dengan orang yang langkahnya pendek. Jadi tidak menurut iramanya sendiri jalan dengan langkah panjang yang langkahnya pendek ditinggalkan, enggak. Berjalan bersama-sama artinya dengan langkah-langkah yang sama. Secara simbolik itu berarti Yesus masuk ke dalam jiwa, ke dalam batin orang-orang dua murid Emmaus itu yang sedang bermuka muram, yang sedang saling menyalahkan, masuk ke dalam batin mereka, menyesuaikan pikirannya dengan pikiran mereka. Jadi tidak datang sebagai orang yang hebat-hebat, menegur mereka dan sebagainya, menyelami hati mereka. Inilah dasar kalau kita mau mengatakan Yesus sahabat kita. Ini sebagai seorang sahabat yang menemani kedua murid itu bersama-sama berjalan. Yang berikutnya mengenai Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Ini adalah suatu jurus komunikasi yang sangat istimewa. Jurus komunikasi, jadi cara berkomunikasi supaya kedua murid itu menceritakan keadaan batin mereka. Tidak menebak, kamu kecewa kan? Jangan kecewa, mestinya begini-begini mana. Itu orang yang memberi nasihat tetapi tidak tahu komunikasi. Sementara Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Artinya dengan cara seperti itu, Yesus ingin supaya kedua murid itu menolong dirinya sendiri, menyadari apa yang ada di dalam batin mereka. Lalu dengan kehadiran Yesus, mereka dibantu untuk sadar akan keadaan batin mereka dan berubah. Reaksinya bagaimana? Reaksi murid-murid itu, maka berhentilah mereka dengan muka muram, jelas. Ayat 18,
Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Itu orang yang mukanya muram, hatinya kecewa, tidak bisa diharapkan kata-katanya simpatik. Ini Yesus datang berjalan bersama-sama mereka, mestinya kan rumusannya nggak begini nih ya. Rumusannya kan simpatik mestinya. Tetapi karena orang-orang itu, dua murid Emmaus itu wajahnya muram, maka kata-katanya ya muram. Yesus dianggap orang asing. Jadi kalimat ini mesti dibaca dengan nada yang keras. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini kan menganggap seolah-olah kau bodoh, kau tidak terlibat, kau tanpa pengetahuan, seperti itu. Kira-kira marah dia. Yesus yang dimarahi dengan kata-kata seperti itu tidak bereaksi seperti yang biasanya. Kalau dikata-katai dengan kata kasar, dijawabnya dengan kata kasar. Itu bukan komunikasi yang membangun. Maka Yesus bertanya pada ayat 19, apakah itu? Kembali lagi, seperti pertanyaan yang pertama, apa yang kamu percakapkan? Digali isi batinnya. Apa itu? Selanjutnya, pada mulai ayat 20 dan selanjutnya, itu adalah muntahan. Maaf kalau saya menggunakan kata itu. Muntahan hati murid-murid Emmaus itu. Mengenai Yesus, mengenai kekecewaan terhadap peristiwa Yesus yang dibunuh. Mestinya Yesus mereka harapkan menjadi penyelamat, tetapi akhirnya mati dibunuh. Coba kita baca beberapa ayat. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan, saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan dua murid itu sampai dengan ayat 24, ini adalah sama dengan yang diwartakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus di dalam khotbah-khotbah mereka. Misalnya ya, nanti bisa dibandingkan yang dikatakan dua murid itu dengan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2 itu khotbah Petrus sesudah peristiwa Pentakosta. Yang diwartakan isinya sama. Mulai bab 2 ayat 14 sampai 40. Ini khotbah Petrus yang isinya sama dengan yang dikatakan oleh dua murid Emmaus itu. Hanya Petrus mengatakannya begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata. Jadi berkhotbahnya itu tidak dengan wajah muram, tetapi dengan suara nyaring. Demikian juga dengan khotbah Paulus pada Kisah Para Rasul bab 13. Mulai dengan bab 13 ayat 15 dan selanjutnya sampai dengan ayat 48. Itu adalah khotbah oleh Paulus mengenai Kristus yang wafat dan bangkit. Bedanya apa
Bedanya, khotbah Petrus dan khotbah Paulus itu diucapkan dengan semangat, dengan kegembiraan, dengan keyakinan sebagai saksi. Sementara yang disampaikan oleh dua murid Emmaus itu sama isinya, tetapi dengan wajah muram. Lah siapa yang percaya kepada pengkhotbah yang wajahnya muram? Itulah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kabar gembira, tetapi dengan wajah orang yang pulang dari kuburan. Tidak ada yang percaya. Tetapi baik di sini, karena Yesus membiarkan kedua murid Emmaus itu sekali lagi dengan kata-kata kasar, muntah. Segala kekesalan, segala kekecewaan, segala macam emosi yang tidak bagus ditumpahkan keluar. Nah, itulah caranya supaya orang sembuh. Sama kalau kita masuk angin, sebelum muntah, nggak sembuh kita. Tetapi sesudah muntah, badan kita ringan. Sama kalau orang berbeban, itu kalau belum memuntahkan beban-beban hidupnya, susah untuk diajak omong baik-baik. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Maka Yesus sabar bukan main, mancing-mancing, apa yang kamu percakapkan tadi? Apa itu? Mereka muntah. Nah, sesudah muntah, rupanya itulah saatnya ketika kedua murid itu sudah sampai pada titik mereka bisa disembuhkan. Kata-kata Yesus itu tidak ringan, tidak halus. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Inilah saat yang menentukan di dalam perjalanan rohani kedua murid itu. Pada suatu titik, Yesus berbicara dengan tegas, "Hai kamu orang bodoh." Tetapi kata-kata Yesus yang mengatakan kedua murid itu bodoh, tidak menyakitkan hati. Tidak gampang kan orang lain mengatakan kepada kita, "Hai kamu bodoh." Pasti sakit kalau biasa. Tetapi karena ini, Yesus itu sudah berjalan bersama-sama, menyesuaikan langkah-langkah dengan mereka, artinya menyelami hati dan budi mereka, suasana batin mereka, merdeka mengatakan apapun. Yakin bahwa orang yang ditegur dengan kata itu tidak akan marah, tetapi akan bangun dari ilusi mereka. Harapan-harapan yang palsu. Inilah mungkin yang disebut dengan shock terapi. Kalau tidak dengan shock tidak akan sembuh. Kalau halus-halus tidak akan sembuh, maka dikejutkan dengan kata-kata, "Hai kamu orang bodoh." Kedua murid itu lalu bangun. Seandainya hanya dikatakan, "Hai kamu orang bodoh," mungkin murid-murid itu tidak bangun. Tetapi sesudah mengatakan, "Hai kamu orang bodoh," ada lanjutannya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sampai di situ, babak yang kedua
berakhir. Sekarang Bapak yang terakhir. Sesudah berjalan bersama, sesudah pendahuluan, lalu berjalan bersama-sama, percakapan antara dua murid dan Yesus, mulailah Bapak yang ketiga, mulai dari ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Silahkan memperhatikan bagaimana Lukas menyusun sekuens urut-urutan peristiwa ini. Menarik untuk diikuti. Tadi bertanya, pura-pura tidak tahu, berjalan bersama-sama, model komunikasi seperti itu, verbal. Sekarang diikuti dengan model komunikasi yang tidak verbal, ayat 28. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, mancing. Ini dua murid ini sudah sembuh atau belum dari kekecewaannya? Dipancing. Tidak ditanya, kamu sudah sembuh kan? Nah kalau begitu, nanti jawabannya bisa macam-macam, maka dipancing. Dan ternyata pancingannya itu berhasil. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Coba dibandingkan kalimat ini, ayat 29, dua murid Emmaus itu, dibandingkan dengan kata-kata mereka pada ayat 18. Sudah sangat berbeda nadanya. Pada ayat 18 sekali lagi mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di sini? Silahkan membayangkan watak atau sikap kedua murid itu pada ayat 29, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Itulah buah dari transformasi yang pertama. Jadi dari kata-kata yang keras menjadi kata-kata yang bersahabat. Memandang Yesus sebagai orang asing yang tidak tahu menahu mengenai masalah-masalah di Yerusalem. Sebagai sahabat sesudah perjalanannya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Satu, yang berikutnya. Waktu ia duduk bersama, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Inilah akhir dari atau puncak dari perjumpaan itu. Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Kalau menurut penafsir Katolik ini pasti Ekaristi. Tetapi kalau menurut penafsir yang tidak mengakui Ekaristi, ini bukan Ekaristi. Kita Katolik, jadi kita mengikuti tafsir itu. Peristiwa itu, peristiwa perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, bersama dengan dua murid Emmaus, berpuncak pada Ekaristi. Dan sesudah itu dikatakan, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Pesannya apa? Pesannya sederhana. Yesus meninggalkan Ekaristi sebagai kesempatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjumpainya. Berjumpa dengan Kristus yang bangkit menurut kisah ini, kita alami di dalam perjamuan Ekaristi.
Ini kan seperti ibadat sabda yang kita pakai sekarang ya. Pengantar, ibadat sabda, khotbahnya tadi, lalu ekaristi sebagai puncak, lalu nanti berakhir dengan perutusan. Nah, tentu saja pesan yang tersembunyi juga di situ adalah kalau kita bicara tentang transformasi, tadi dari murid-murid yang menganggap Yesus orang asing menjadi sahabat, lalu yang kedua itu mereka yang kedua murid yang berhenti dengan muka muram, itu lawannya adalah ayat 32, maka kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Jadi muka yang muram berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Transformasi. Dan pesannya adalah, tadi saya katakan, transformasi seperti itu adalah buah dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit dijumpai sekarang ini dalam ekaristi. Maka pesannya adalah ketika kita merayakan ekaristi, harapannya buah-buahnya adalah transformasi pribadi. Transformasi pribadi dapat kita pakai sebagai indikator apakah ekaristi yang kita ikuti, kita rayakan itu benar-benar suatu perjumpaan, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar upacara, tetapi sungguh perayaan ekaristi. Saya seringkali membedakan antara upacara dan ibadat. Menurut rasa bahasa saya, itu sangat berbeda. Upacara itu bisa mengucapkan apapun, tetapi tidak ada pengaruhnya di dalam hati. Atau bahkan lebih ekstrim, upacara itu di dalam masyarakat tertentu dipakai sebagai alat untuk menjinakkan dewa. Maka di perempatan-perempatan jalan sering ada upacara dengan sesaji macam-macam, supaya tidak ada dewa-dewa yang menunggu perempatan jalan itu tidak mengganggu orang yang berlalu lintas di situ. Itu upacara. Ibadah sangat berbeda. Ibadah itu adalah konsekuensi dari kesadaran kita sebagai makhluk. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mesti bersembah, sujud kepada Allah. Nah, di dalam perayaan Ekaristi, tadi kata-kata yang dipakai itu sangat teliti. Dikatakan begini, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya. Dengan kata lain, kita yang menghadiri perayaan Ekaristi mesti bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang ekaristis. Apa artinya pribadi-pribadi yang ekaristis? Yaitu berdasarkan 4 kata itu. Pribadi ekaristis adalah pertama, pribadi yang sadar, bersyukur bahwa dirinya diambil dalam arti simbolik. Diambil itu pasti dipilih, tidak mengambil sembarangan. Jadi siapapun kita, kalau kita sungguh menjadi pribadi yang ekaristis, mesti sadar bahwa kita, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, mengucap berkat. Kita dipilih, tidak didiamkan saja sesudah dipilih itu, tetapi dibekali berkat.
kita diberkati. Diberkati itu juga artinya bisa macam-macam. Diberkati, diberi tanda salib, oke, itu juga berkat. Diberkati untuk diutus, itu juga berkat. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan. Berkat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin, berkat itu benedictio. Terdiri dari dua kata, bonus menjadi bene, dicere menjadi dictio. Kalau diterjemahkan secara harafiah, memberi berkat itu artinya berbicara baik mengenai orang yang diberkati itu. Jadi berkat yang utama kita dengar dalam suara dari langit terhadap Yesus yang sedang dibaptis. Engkaulah anak yang kukasihi. Itu berkat. Jadi kalau kita menerima berkat Tuhan, itu sama dengan kita mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang dulu diucapkan kepada Yesus, diucapkan kepada kita masing-masing. Engkaulah anak yang kukasihi. Kesadaran itu mesti muncul di dalam pribadi-pribadi kita yang mengikuti Ekaristi. Tetapi berkat, pilihan dan berkat itu tidak untuk dinikmati sendiri. Maka kata berikutnya adalah dipecah-pecah. Ia mengambil roti, kita dipilih, kita diberkati, artinya dikasih oleh Allah, supaya apa? Supaya kita siap untuk dipecah-pecah. Nah, ini tidak enak. Kalau kita tidak dipilih, kita belum diberkati, dipecah-pecah itu sakit. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita itu dipilih, dikasihi oleh Allah, diberkati dengan berkat itu, engkaulah anak yang kukasihi, maka seperti Yesus hidupnya dipecah-pecah. Tidak enak. Kalau kita omong tentang enak, tetapi membahagiakan tentu saja. Dipecah-pecah untuk apa? Tidak berhenti di situ juga, lalu dibagikan, diberikannya kepada mereka. Artinya, kalau mau mudah, berjumpa dengan Kristus yang bangkit, sekarang dalam Ekaristi, indikatornya adalah kerelaan untuk berbagi kehidupan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberkati, maka siap dipecah-pecah untuk diberikan kepada semakin banyak orang. Nah, sesudah disembuhkan, lalu babak yang terakhir, ayat 33 sampai dengan 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tadi meninggalkan Yerusalem ke arah Emmaus, artinya berjalan ke barat, ke tempat matahari terbenam. Sesudah disembuhkan, wajah mereka tidak muram lagi, hati mereka berkobar-kobar. Mereka kembali ke Yerusalem, berjalan ke timur, tempat matahari terbit. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Mereka datang ke Yerusalem mendapat berita ini. Lalu yang terakhir, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kisahnya berhenti di situ. Jadi kisah ini dapat kita baca dengan berbagai macam
sudut. Sudut yang pertama, tadi sudah kita ceritakan, mengalami Kristus yang bangkit. Mengalami Kristus yang bangkit, itu berarti mengalami kehadirannya di dalam Ekaristi dan buahnya dalam transformasi pribadi. Itu satu. Sebetulnya, kisah yang sama juga bisa kita baca dalam perspektif pembentukan saksi-saksi. Selama ini kita bicara mengenai pembentukan murid-murid, ke-12 murid, Petrus, Maria, dan sebagainya. Dalam kisah kedua murid Emmaus ini, kacamata itu juga bisa kita pakai untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit. Tadi kan penutupnya itu. Murid-murid itu mesti disembuhkan lebih dahulu. Jadi yang pertama tadi puncaknya Ekaristi, sekarang kita melihatnya dengan cara lain, murid-murid disembuhkan sampai akhirnya mereka siap untuk menjadi pewarta-pewarta Injil. Yang ketiga, terakhir, transformasi itu kalau kita rumuskan di dalam bahasa yang seringkali kita temukan di dalam buku-buku bacaan rohani, satu, dari kesepian menuju keheningan. Sepi dan hening itu sangat berbeda. Sepi itu mencemaskan, membuat orang gundah. Hening itu membuat orang damai. Sepi itu bisa dimanipulasikan. Keheningan tidak bisa dimanipulasikan. Maksud saya, kalau orang kesepian itu bisa ditawari segala macam yang baik, yang buruk, dan dia akan ikut saja. Itulah yang dilambangkan dalam kisah ini, muka yang muram. Sementara keheningan itu tampak di dalam hati yang berkobar-kobar. Itu satu. Jadi kita ini sepanjang hidup kita belajar, berjalan terus, tidak akan pernah sampai keheningan yang utuh. Tapi kita diharapkan berjalan dari kesepian menuju keheningan. Satu. Yang kedua, dari rivalitas menuju hospitalitas. Rivalitas itu bermusuhan. Itulah yang terungkap di dalam kata-kata kedua murid terhadap Yesus pada awal. Adakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu? Itu mengungkapkan rivalitas. Orang lain itu orang asing, orang lain itu saingan, orang lain itu membahayakan. Itu rivalitas. Ada benih-benihnya di dalam diri kita, ada. Maka kita diajak di dalam transformasi itu untuk masuk. Lawan dari rivalitas adalah hospitalitas. Orang lain itu adalah tamu ilahi. Orang lain adalah kawan seperjalanan. Kalau orang lain datang, kita terima. Hospitalitas. Jadi kita mesti berjalan, bertransformasi, membiarkan rahmat, mentransformasi kita dari rivalitas menuju hospitalitas. Itu konsepnya, prakteknya tidak gampang. Dan yang ketiga, skema yang ketiga adalah dari ilusi menuju doa. Coba kita lihat ilusi yang terungkap di dalam kisah tadi ada di ayat mana? Lukas bab 24, ayat 21. Itu ilusi. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bayang-bayang yang tidak menjadi kenyataan. Dari ilusi menuju doa. Doanya ada di mana? Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan sebagainya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ilusi itu merencanakan masa depan dengan rancangan-rancangannya sendiri yang seringkali berlebih-lebihan. Sementara doa itu adalah merencanakan masa depan dalam keyakinan bahwa Allah itu sang penyelenggara kehidupan. Jadi ilusi itu harapan yang tidak nyata, mimpi. Baik, dengan demikian kita selesai membicarakan Injil Lukas. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan 1-2 bagian dari kisah para rasul yang juga dikarang oleh Lukas. Terima kasih.